Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an aktsiru dzikruhu, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para hujjaz yang saya hormati, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Saidi, yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Junaidi, yang sama-sama kita hormati Akhinal Kiram Al-Mahbub Al-Ustadz Haji Muhammad Jais SBDI, yang saya hormati pula Akhinal Kiram Al-Mahbub Al-Ustadz Taufik Zamsudin Asbil, yang mudah-mudahan para guru-guru kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan, Allah berkahkan ilmunya, Allah berikan berkah hidupnya dunia akhirat. Yang kami hormati pula segenap jamaah Majelis Zikir Wirdul Latif, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, mudah-mudahan Allah berikan berkah. Bu, anyam semua ya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul, bermuajahah di majelis yang insya Allah berkah, berkah dunia, berkah akhirat. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Wirdul Latif di bawah naungan Yayasan Darul Ilmi Al-Junaidiyah yang Allah muliakan. Ini malam saya disuruh Ustadz Jais untuk nerangin terkait dengan metode yang anak-anak ibu bapak yang mengaji di Al-Junaidiyah. Siap dengerin Bu? Ya. Makanannya udah ada belum? Aromanya mie ayam udah? Hidung ibu kan gak bisa dibohongin. Bapak juga begitu. Sok alim ya. Ibu-ibu yang Allah muliakan dan bapak-bapak jamaah semuanya yang Allah muliakan. Metode yang kita pakai itu bernama metode Yambu'ah. Ibu tahu nggak artinya Yambu'ah? Kagak? Nggak tahu kan? Saya kasih tahu ya. Jangan dikasih tahu siapa-siapa. Ntar takutnya ya dia tahu. Yambu'ah itu jadi bibit, ya, bibit untuk mencetak generasi-generasi Qur'ani dan generasi tahfiz yang diniatkan oleh Syekhinal Kiram Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Kudus. Niatan dari nama tersebut agar orang-orang yang nanti diajarkan metode tersebut bisa tercipta anak yang tahsin Al-Qur'annya bagus dan juga tahfiznya bagus. Makanya beliau mengarang namanya Yambu'ah. Jadi bibit. Ya. Beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Arwani punya pesantren yang namanya Yambu'ul Quran. Pernah ada yang ke Kudus gak? Norak loh. Sekali-kali ke sana gitu ya. Ziarah mampir ke Kiai. Nanti kapan-kapan kita jadwalin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Yambu'ah itu lahir di tahun 2004.
Jadi tercetak daripada 6 jilid, kemudian ditambah 7 ditambah makharijul huruf itu ada 8. Sama mungkin dengan Iqra Bu ya. Tahun 2004 beliau, anak-anak daripada Kiai Haji Arwani Amin itu menciptakan yang namanya Yambu'a karena prihatin Bu. Prihatin apa yang terjadi ketika itu di masyarakat. Ketika mereka memakai memakai metode yang lain, ketika masuk di pesantren Yambu'a, bacaannya nggak jelas semua. Akhirnya beliau, anak daripada Kiai Arwani, 2 yang namanya Gus Ulil Nuha, kemudian Gus Ulil Albab. Ulil Nuha, Ulil Albab, prihatin dengan keadaan yang memang dari kampung-kampung metodenya tidak jelas. Kemudian mereka, anak-anak yang metodenya dari kampung masuk pesantren, kocar kacir. Termasuk saya sendiri Bu, Pak, termasuk saya sendiri. Saya sekitar 2022 itu di Kudus. Saya dari kampung nih. Kukira sudah benar. Orang saya kalau ngaji ada lomba itu menang juara 1-2 kalau ngaji. Dengan Gus Ulil Albab, anak Mbak Arwani yang kedua. Karena yang pertama itu memang yang Gus Ulil Nuha itu yang sudah tinggi-tinggi, yang hafalannya sudah 15 ke atas, itu beliau. Yang masih makros, masih tafsir itu Gus Ulil Albab. Saya dengan beliau setiap ngaji 1,5 jam, saya ngaji di depan beliau 3 ayat, udah diketok 3 kali, suruh besok subuh lagi. Itu berapa Bu? 3 bulan saya Fatihah. Padahal saya di kampung udah bagus. Ini bukan dia Ibu ya, saya cerita ya. 3 bulan Fatihah. Kemudian alhamdulillah saya ditengokin bapak mulu, kasih motivasi. Saya mau pulang Pak, saya udah bagus, masa di sini masih disuruh mangap-mangap gitu kan. Setiap subuh sebelum kita itu ngantri, Masya Allah Bu, saya itu ada teman-teman yang khusus anak-anak baru itu semua punya kaca pengilon. Tahu nggak kaca pengilon? Buat ngilon. Itu setiap pagi sebelum ngaji itu ada pengilon di depan saya, biar nanti ketika ngaji nggak salah mulut saya. Ibu begitu belum? Dulu begitu nggak? Enggak. Nah, artinya apa? Yambu'a itu mencetak daripada anak-anak yang tahsin Al-Quran, bukan hanya dia bisa lancar Al-Quran, tapi makhrajnya, mulutnya dilihat. Betul bukan? Mulutnya dilihat. Orang yang bagus makhrajnya itu tergantung orang yang melihat mulutnya. Dia mau itu mengeluarkan dengan totalitas makhraj atau tidak, kelihatan. Bapak saya nih jadi makmum, imam baca kayak apa, makhrajnya saya tahu. Dia buka mulutnya apa kagak? Ya, itu ketahuan. Nah, kemudian Yambu'a itu mencetak daripada orang yang bisa Al-Quran dan makhrajnya benar. Selama ini yang menjadi keberhatian ibu sekalian, metode-metode yang lainnya itu hanya mengandalkan kelancaran saja. Makhraj dan tajwidnya tidak diperhatikan. Contoh di Cilandak. Saya di Cilandak itu ada sekitar 52 anak. Ada ketika saya mulai ngajar di Cilandak itu ada 5 anak yang memang dia sebelumnya ngaji di tempat lain, metodenya itu. Saya nggak sebut ini rahasia, ya kan? Ketika masuk ke saya, orang tuanya bilang kelima-limanya, Ustaz, anak saya mau pindah sini, kan katanya Ustaz mau ngajar biar gak jauh-jauh. Oh silakan Bu. Ustaz, tapi saya mau ngomong dikit. Apa Bu? Anak saya di metode yang di tempat itu sudah Al-Quran. Sudah Al-Quran. Oh iya Bu, nanti saya tes dulu. Ini kita pakai metode yang buka sampai 1 sampai 6. Saya tes Bu, bacaannya kagak jelas. Kemudian saya turunin. Wabarakatuh.
الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وقرابته وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى جميع أهل القبور من الحاضرين خصوصا معلم هذا الكتاب ويحيى التكريم غفر الله ولها ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب شيئا أكثر ذكره صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para hujjaz yang saya hormati, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Saidi yang sama-sama kita hormati, Bapak Profesor Junaidi yang sama-sama kita hormati, Akhinal Kiram Al-Mahbub Al-Ustadz Haji Muhammad Jais SBDI yang saya hormati pula Akhinal Kiram Al-Mahbub Al-Ustadz Taufik Zamsudin Asbil yang mudah-mudahan para guru-guru kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan, Allah berkahkan ilmunya, Allah berikan berkah hidupnya dunia akhirat. Yang kami hormati pula segenap jamaah majlis zikir Wirdul Latif, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, mudah-mudahan Allah berikan berkah. Bu, anyep semua ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul bermuajahah di majelis yang insya Allah berkah, berkah dunia, berkah akhirat. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Wirdul Latif di bawah naungan Yayasan Darul Ilmi Al-Junaidiyah yang Allah muliakan. Ini malam saya disuruh Ustadz Jais untuk nerangin terkait dengan metode yang anak-anak ibu bapak yang mengaji di Al-Junaidiyah. Siap dengerin Bu? Ya. Makanannya udah ada belum? Aromanya mie ayam udah? Hidung ibu kan gak bisa dibohongin. Bapak juga begitu. Sok alim ya. Ibu-ibu yang Allah muliakan dan bapak-bapak jamaah semuanya yang Allah muliakan. Metode yang kita pakai itu bernama metode Yambu'ah. Ibu tahu nggak artinya Yambu'ah? Kagak? Nggak tahu kan? Saya kasih tahu ya. Jangan dikasih tahu siapa-siapa.
Ntar takutnya ya dia tahu. Yang doa itu jadi bibit, ya, bibit untuk mencetak generasi Qur'ani dan generasi tahfiz yang diniatkan oleh Syekhinal Kiram Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Kudus. Niatan dari nama tersebut agar orang-orang yang nanti diajarkan metode tersebut bisa tercipta anak yang tahsin Al-Qur'annya bagus dan juga tahfiznya bagus. Makanya beliau mengarang namanya Yambu. Jadi bibit, ya. Beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Arwani punya pesantren yang namanya Yambu'ul Quran. Pernah ada yang ke Kudus gak? Orang lo? Sekali-kali ke sana gitu ya. Ziarah mampir ke Kiai. Nanti kapan-kapan kita jadwalin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Yambu'a itu lahir di tahun 2004. Jadi tercetak daripada 6 jilid, kemudian ditambah 7, ditambah makharijul huruf, itu ada 8. Sama mungkin dengan Iqra Bu ya. Tahun 2004 beliau, anak-anak daripada Kiai Haji Arwani Amin itu menciptakan yang namanya Yambu'a karena prihatin Bu. Prihatin apa yang terjadi ketika itu di masyarakat, ketika mereka memakai memakai metode yang lain, ketika masuk di pesantren Yambu'a, bacaannya nggak jelas semua. Akhirnya beliau, anak daripada Kiai Arwani dua, yang namanya Gus Ulin Nuha, kemudian Gus Ulil Albab. Ulin Nuha, Ulil Albab, prihatin dengan keadaan yang memang dari kampung-kampung metodenya tidak jelas. Kemudian mereka, anak-anak yang metodenya dari kampung masuk pesantren, kocar kacir. Termasuk saya sendiri Pak, termasuk saya sendiri. Saya sekitar 2022 itu di Kudus. Saya dari kampung nih. Kukira sudah benar. Orang saya kalau ngaji ada lomba itu menang juara 1-2. Kalau ngaji 2012 kali. 2012 kenapa? Saya waktu di Kudus, pesantren di Mbak Arwani itu tahun 2002. Maksudnya gitu. 2022. Gara-gara mie ayam kayak gitu. Ngeles saja tak. Padahal saya kalau di Cilandak gak pernah keliru ngomong. Ya, apa cakap-cakapan di sini ya? Ini. 2002 saya di sana. Saya cerita dikit Bu ya. Ini bukan saya untuk riak atau apa. Jadi penjelasan. Kita runtut dulu. Saya di kampung udah bagus. Bahkan saya itu paling diunggulkan oleh kiai saya yang di kampung. Ketika itu ada lomba segala macam, diunggulin sama kiai saya. Lah kiai saya, guru saya di kampung itu jadi mertua saya. Enak gak Bu? Enak. Nah, itu. Kukira udah bagus. Setelah saya masuk, ya Allah, saya itu seminggu nangis. Kenapa nangis Ustaz? Al-Fatihah setiap subuh ngantri sampai jam 7. Dari jam habis subuh jam berapa? Biasanya 5:30. 1,5 jam saya ngantri Bu. Ingin taksin Fatihah saja. Ketika sampai 2 ayat, 3 ayat udah diberhentiin Gus Bab. Saya ngaji dengan Gus Ulil Albab, anak Mbak Arwani yang kedua. Karena yang pertama itu memang yang Gus Ulil Nuha itu yang sudah tinggi-tinggi, yang hafalannya sudah 15 ke atas, itu beliau. Yang masih makros, masih tafsir itu Gus Ulil Albab. Saya dengan beliau. Setiap ngaji 1,5 jam, saya ngaji di depan beliau 3 ayat, udah diketok 3 kali, suruh besok subuh lagi. Itu berapa Bu?
3 bulan saya Fatihah. Padahal saya di kampung udah bagus. Ini bukan dia ya, saya cerita. Ya, 3 bulan Fatihah. Kemudian alhamdulillah saya ditengokin bapak mulu, kasih motivasi. Saya mau pulang pak, saya udah bagus, masa di sini masih disuruh mangap-mangap gitu kan. Setiap subuh sebelum kita itu ngantri, masya Allah bu, saya itu ada teman-teman yang khusus anak-anak baru itu semua punya kaca pengilon. Tahu nggak kaca pengilon? Buat ngilon. Itu setiap pagi sebelum ngaji itu ada pengilon di depan saya biar nanti ketika ngaji nggak salah mulut saya. Ibu begitu belum? Dulu begitu nggak? Enggak. Nah, artinya apa? Yang buah itu mencetak daripada anak-anak yang tahsin Al-Quran, bukan hanya dia bisa lancar Al-Quran, tapi makhrajnya, mulutnya dilihat. Betul bukan? Mulutnya dilihat. Orang yang bagus makhrajnya itu tergantung orang yang melihat mulutnya. Dia mau itu mengeluarkan dengan totalitas makhraj atau tidak, kelihatan. Bapak saya ini jadi makmum, imam baca kayak apa, makhrajnya saya tahu. Dia buka mulutnya apa kagak? Ya, itu ketahuan. Nah, kemudian yang buah itu mencetak daripada orang yang bisa Al-Quran dan makhrajnya benar. Selama ini yang menjadi keberhasilan ibu sekalian, metode-metode yang lainnya itu hanya mengandalkan kelancaran saja. Makhraj dan tajwidnya tidak diperhatikan. Contoh di Cilandak. Saya di Cilandak itu ada sekitar 52 anak. Ada ketika saya mulai ngajar di Cilandak itu ada 5 anak yang memang dia sebelumnya ngaji di tempat lain, metodenya itu. Saya nggak sebut ini rahasia, ya kan? Ketika masuk ke saya, orang tuanya bilang kelima-limanya, Ustaz, anak saya mau pindah sini, kan katanya Ustaz mau ngajar biar gak jauh-jauh. Oh silakan bu. Ustaz, tapi saya mau ngomong dikit. Apa bu? Anak saya di metode yang di tempat itu sudah Al-Quran. Sudah Al-Quran. Oh iya bu, nanti saya tes dulu. Ini kita pakai metode yang buka sampai 1 sampai 6. Saya tes bu, bacaannya kagak jelas. Kemudian saya turunin jilid berapa? Jilid 2 yang masih memang ada membawa makhraj. Nah kalau itu metode yang dia itu jalanin, kemudian dia dilulusin oleh gurunya yang mengajarkan, dan kemudian dia ngajar anak-anaknya kelak, na'udzubillah, itu namanya jariyah dosa. Jangan sembarangan mengajarkan ilmu Al-Quran, itu namanya jariyah dosa. Saya yakin semua metode sama, ada kekurangan, ada. Yang tidak sama adalah gurunya. Perhatikan bu, yang tidak sama gurunya. Metode qiraati, metode yang buka itu satu guru. Karena qiraati itu dari Kiai Dahlan Jarkasi. Kiai Dahlan Jarkasi itu dulu waktu mengarang qiraati ditasheh oleh Mbak Arwani sebelum tahun 2004, sekitar 98 berarti. Ditasheh oleh Mbak Arwani, benar, bagus, akhirnya dipakai. Makhrajnya tepat qiraati. Lalu muncullah yang buka selisih dengan 6 tahun atau 5 tahun. Sama seperguruan antara qiraati dan yang buka. Mungkin kalau ibu ada anak yang qiraati, ada, lihat aja. Nah, artinya ibu, jadi metode apapun yang kita pakai itu ada kelemahan, ada kelebihan. Yang kurang adalah gurunya. Tolong. Kalau qiraati, kalau yang bu'a itu tidak boleh guru sembarangan mengajar tanpa dia ditaksin oleh guru yang pernah mengajar di pusatnya. Contoh, Mbak Arwani punya murid
Kemudian muridnya ada yang mengajarkan Yambu'a di daerah mana gitu. Nah, muridnya yang mengajarkan di daerah mana itu harus bisa mengajarkan dengan benar sesuai yang diajarkan oleh Mbak Arwah. Kadang kita lihat tuh di apa namanya metode lain. Buku bisa ada di toko, kemudian dibeli, diajarkan oleh orang lain yang mengajarkan tanpa tasheh kepada orang yang bisa benar-benar Al-Quran. Paham Bu? Ini bahaya. Jadi kalau ada orang yang bilang ini Yambu'a bentuknya seperti apa sih? Jawab aja bahwa Yambu'a kelebihan adalah di makharijul huruf. Yang kedua, mencetak anak-anak yang hafiz. Paham Bu? Paham gak? Matuk-matuk aja dah, biar gue seneng dah. Iya. Iya. Nah, ibu sekalian, saya cerita dikit. Mbak Arwani itu gurunya bernama Kiai Haji Munawir Krapyak yang dari Jogja. Kiai Munawir, saya tadi baru minta silsilah daripada Mbak Arwani ke teman saya pesantren yang ada di Pondok Cabe. Beliau senior saya. Ternyata Mbak Arwani itu dari Mbak Arwani ke gurunya lagi 31 tingkatan ke Rasulullah Muhammad SAW. Nanti habis ini pengajian saya share di grup Irdul Latif. Berapa tingkatan Mbak Arwani sampai Rasulullah Muhammad SAW. Nanti biar jadi bukti. Jadi yang Bu'a itu memang benar-benar dari orang yang ada silsilahnya ke Rasul. Semuanya pasti ada yang ke Rasulullah. Qiraati, Iqra, kemudian apa lagi? Al-Badani, semua pasti ada. Tapi di bawah-bawahnya, paling bawah ini yang bahaya. Dia pernah ngaji nggak? Yang silsilahnya sampai Rasulullah, ya kan? Kayak saya nih, maaf ya, saya pernah ngaji nggak sama orang yang ngarang Yambu'a? Saya pernah. Kalau pernah berarti silakan untuk mengajar. Kalau nggak pernah, hanya beli buku di toko diajarin, bahaya. Bu ya paham ya? Paham. Begitu juga qiraati yang sekarang agak naik daun. Itu kalau mencetak daripada gurunya harus ada pelatihan khusus. Kalau nggak ada pelatihan, nggak boleh ngajar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah berbahayanya mengajar dengan tidak sesuai Al-Quran, dengan kaidah Al-Quran, bahaya. Makanya dia ada pelatihan. Ya, kalau sudah lulus berarti berhak untuk mengajarkan qiraati. Begitu pula yang Bu'a, tanpa dia mengaji kepada orang yang memang jurusannya ke Mbak Arwani, nggak boleh mengajar. Ibu mau gue ajarin? Mau? Kapan? Hah? Kapan? Kapan-kapan ya? Nah, intinya Bu, kalau ada mempertanyakan kejelasan daripada yang Bu'a adalah jawab aja, silsilahnya jelas sampai Rasul Muhammad SAW. Ya, yang kedua, makhrajnya insya Allah akan kita teliti karena kita di Yayasan Al-Junaidiyah baru 4 bulan. Ini aja susah ya, masih aja anak-anak jilid 2. Saya kalau nggak bener banget nggak saya naikin jilid 3, jilid 4, biarin bertahun-tahun, biarin. Gitu ya, bertahun-tahun biarin. Ngaji kan gitu, tulus zaman. Jadi panjangnya masa waktu, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Insya Allah mudah-mudahan kita didik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang senantiasa bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini fikihnya dikit aja. Bu, kira-kira paham gak keterangan saya? Ya, insya Allah ya. Dan nanti saya share silsilah daripada guru-gurunya Mbak Arwani. Dan saya adalah muridnya anaknya Mbak Arwani, yaitu Gus Albab.
Mbak Arwani mengajarkan ke Gus Ulil dan Gus Bab. Gus Bab itu guru saya. Jadi kalau diurut saya yang ke 31 sama 2 berapa? 33 ya. Berarti anak ibu 34. Ya benar gak? Iya, ke bawah-bawah gitu. Mudah-mudahan ya. Ya nasabnya. Mudah-mudahan ya, kita berdoa. Ini bukan satu ujub atau ria, karena kebetulan saya disuruh untuk menjelaskan, ya sedikit kita jelasin Bu ya. Baik Bu, kita kaji ilmu fikih pada hari ini ya. Saya kemarin diminta oleh Haji yang pertama dulu menerangkan tentang mandi junub. Udah paham belum Bu? Udah kan? Udah. Jangan udah betul ya. Sekarang lanjut, katanya yang saya terangkan ya, kalau fikih kan luas ya. Yang penting-penting saja. Kalau ibu-ibu masalah mandi wajib, kemudian haid ya, kemudian nifas, kemudian apa saja ketika larangan orang yang haid dan nifas ya. Nanti bertahap aja Bu ya. Itu pun kalau saya dikasih waktu. Kalau kagak ya diem aja. Ya. Baik Bu. Kita ngaji ya. Ngaji sebentar ya. Semoga kita semuanya sehat, walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Saya bukan seorang yang ahli hukum fikih. Saya mah ahlinya agak dikit-dikit ke Al-Quran. Disuruh Haji Jais baca. Untungnya dulu pesantren Quran sambil belajar kitab dikit-dikit. Jadi tahu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semua kita diberikan sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh sayyidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi فاتوا لكل هول من الأول مقتحم. يا ربي بالبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى سعى الكرم. تقبل الله منا ومنكم تقبل